Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 127. Berjumpa. Feni turun dari taksi yang saat ini dinaikinya. Ia memandang restoran yang menjadi tempat tujuan utamanya. Di belakangnya nama tertulis di kartu berukuran kecil di tangannya. Nina Lestari, nomor ponsel, nama restoran, dan juga alamat. Feni menyimpan kartu itu di dalam saku rok yang saat ini dipakainya. Setelah putrinya meninggal, Feni memutuskan untuk berhijab. Ia lebih banyak memberikan waktunya untuk beribadah dan mengikuti pengajian. Hubungannya dengan kedua mertuanya sudah semakin tidak baik. Ia bertengkar hebat dengan kedua mertuanya pada saat acara 40 Amera selesai. Dirinya sudah tidak bisa bersabar melihat sikap kedua mertuanya. Ia juga sudah tidak bisa menerima ketika Sabrina dan Lukman menyalahkan dirinya atas putrinya yang memiliki gangguan kejiwaan. Feni masuk ke dalam restoran milik Nina. Dirinya langsung disambut oleh pelayan yang bekerja di sana. "Selamat datang ibu, silakan duduk," sapa pelayan yang saat ini berdiri di depan Feni. "Saya pesannya nanti saja. Saya ingin bertemu dengan pemilik restoran ini. Namanya Ibu Nina Lestari," Feni berkata dengan tersenyum. "Oh iya, tadi Ibu Nina sudah meninggalkan pesan. Katanya ada temannya yang akan datang. Apa ibu namanya Feni?" tanya pelayan wanita tersebut. Feni tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Mari bu, saya antar ke ruangan Ibu Nina," ajak pelayan yang tersenyum. "Terima kasih," jawab Feni. Ia berjalan mengikuti pelayan yang berjalan seiring dengannya. Ada rasa cemburu ketika akan berjumpa dengan Nina. "Ibu Nina, Bu Feni sudah datang," ucap pelayan wanita berdiri di ambang pintu. "Silakan masuk, langsung masuk saja," Nina tersenyum. Dirinya tidak percaya bahwa Mama Amera akan datang menemuinya seperti ini. Feni masuk dalam ruangan ketika dirinya sudah dipersilahkan. "Assalamualaikum," sapa Feni berdiri di ambang pintu. "Waalaikumsalam," Nina tersenyum ramah. Ia menyambut Feni dengan ramah. Disalaminya tangan Feni sambil memperkenalkan dirinya. Begitu juga dengan Feni. "Ayo mbak, silakan duduk dulu. Saya tidak menduga kalau mbak datang ke sini dan ingin berjumpa dengan saya," Nina tersenyum. "Saya yang justru sangat berterima kasih, karena ternyata Ibu Nina mau menerima saya," Feni berkata dengan sangat lembut seraya tersenyum. "Panggil Nina aja mbak, gak usah panggil ibu, biar kita lebih dekat," Nina memberi usul. Dirinya belum terbiasa dipanggil formal. "Wah, boleh. Saya setuju kalau seperti ini," Feni menepuk pundak Nina. Ia bersikap seakan dirinya sudah begitu dekat dengan Nina. "Ayo mbak, silakan duduk. Saya sudah pesan minum dan juga makannya. Jadi mbak harus cicipi rasa menu di restoran kami," Nina tersenyum. "Benar-benar merasa merepotkan ini," ucap Feni. "Menjamu tamu itu pahalanya sangat besar mbak, jadi jangan dipikirkan," Nina tersenyum dan sedikit mengibaskan tangannya. "Bagaimana ceritanya bisa punya restoran sebesar ini?" Feni memandang ke sekeliling ruangan Nina. "Ceritanya panjang mbak. Awalnya Nina bekerja di rumah makan Padang. Kemudian berhenti dari sana. Nina buka warung makan kecil-kecilan. Sedangkan restoran ini Randi yang berikan untuk Nina. Seperti itulah cerita singkatnya," Nina tersenyum. "Randi anak yang sangat baik dan berbakti kepada ibunya," puji Feni. Ia begitu kagum melihat sikap Randi selama ini. Ibunya mampu mendidiknya dengan sangat baik. "Alhamdulillah mbak," jawab Nina. "Suami Nina mana?" Setelah berpisah dengan ayah Randi, Nina sudah tidak pernah menikah lagi. Nina sedikit tersenyum.
Sejak berpisah sampai sekarang? Tanya Feni. Iya mbak, kita makan dulu. Nanti kita lanjutkan ngobrolnya, Nina berkata ketika pelayan meletakkan menu makan siangnya di atas meja. Apa Randi tidak datang makan siang ke sini? Tanya Feni ketika dirinya akan menyantap hidangan makan siang bersama dengan Nina. Katanya makan siang bareng klien di kantor, jelas Nina. Meskipun dirinya baru berjumpa dengan Feni untuk pertama kalinya, namun Nina sudah merasa cocok saat berbicara dengan Feni. Oh, kalau begitu kita makan berdua saja. Feni tersenyum dan menyantap menu yang saat ini disediakan Nina untuknya. Ini daging rendangnya sangat enak sekali, tidak begitu pedas. Dagingnya juga sangat lembut. Ia mengunyah daging di mulutnya. Iya mbak, di sini ia memasak chef yang sudah memiliki sertifikat internasional. Kalau dulu yang masak langsung Nina, tapi setelah punya restoran, Randi sudah tidak perolehkan lagi. Jadi Randi menyiapkan chef khusus. Nina begitu bersemangat ketika menceritakan hal ini kepada Feni. Hidup Nina sangat beruntung punya anak seperti Randi. Feni tersenyum. Alhamdulillah mbak, mbak juga harus kuat dan terus bersemangat. Feni menganggukkan kepalanya. Semua kita pasti akan ke sana, hanya waktunya saja yang berbeda. Ia berbicara seakan sudah mengikhlaskan kedua putrinya. Mbak harus sabar. Feni menganggukkan kepalanya. Ini daging dendengnya enak sekali, garing. Iya mbak, ini namanya dendeng Badaru, jelas Nina. Feni dan Nina tidak ada henti-hentinya bercerita masalah menu yang mereka santap saat ini. Mbak begitu berterima kasih sama Randi. Bila tidak ada dia yang mau membantu kami pada waktu itu, Mbak tidak bisa membayangkan seperti apa nasib putri kami. Feni mengusap air matanya. Mbak harus sabar. Hanya kalimat ini yang mampu diucapkan oleh Nina. Cobaan yang kami hadapi membuat kami sadar. Di saat kami terjatuh, belum tentu keluarga, kerabat dan saudara mau datang untuk membantu. Yang ada, mereka memandang dengan rasa geli. Sekarang hampir semua keluarga kembali mendekat. Yang dulu jauh, yang dulu tidak pernah mau menegur, sekarang datang kembali. Mereka sudah mulai menghitung harta yang kami miliki. Feni menangis. Ya Allah, Mbak harus sabar. Cobaan ini pasti akan berlalu. Feni menganggukkan kepalanya. Ia memandang Nina dan memegang tangan Nina. Terima kasih ya Nina. Mbak sangat berterima kasih karena Randi sudah bersedia menyelesaikan semua permasalahan Amera. Mbak tahu dia bisa menjadi seorang anak yang hebat dan kuat karena didikan dari Nina. Iya mbak, alhamdulillah permasalahan Amera sudah selesai. Insya Allah Amera sudah tenang di sana. Sebelum dia meninggal, dia sudah bertobat. Jadi mbak harus percaya bahwa Amera akan masuk surga. Nina menghibur Feni. Feni tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Randi yang selalu membimbingnya. Nama Randi hampir sama dengan nama suami mbak. Feni tersenyum. Ujung namanya, ucapnya kemudian. Nina menganggukkan kepalanya. Dirinya sudah mendengar putranya sering menertawakan dirinya dengan Papa Amera. Mendengar apa yang dikatakan oleh Feni tidak membuat dirinya kaget.